Jadi kasus ini sungguh-sungguh harus betul-betul diperjuangkan oleh semua orang. Makanya saya bangga sekali dengan para netizen yang 20 jutaan orang katanya mengikuti kasus ini, harus tetap berjuang. Dan saya sampaikan pada semua netizen, percayalah, kebohongan kecil itu hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan besar hanya bisa ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Melawan Lupa, channel reaksi yang akan membahas berbagai isu menarik dan kontroversial yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru terkait Ruben Onsu, Sarwenda, dan CEO Gio, termasuk persoalan hukum, dugaan aliran dana, sampai munculnya berbagai tudingan dan narasi yang semakin melebar. Yang bikin menarik, ada sejumlah perkembangan yang membuat publik kembali bertanya-tanya. Bahkan muncul klaim soal bukti transfer, akun-akun yang diduga terhubung dengan pihak tertentu, serta klarifikasi hukum yang perlu kita cermati baik-baik. Lalu, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mana yang merupakan fakta, mana yang masih sebatas tudingan, dan kenapa kasus ini semakin panjang? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Sampai akhirnya, kebohongan itu bercerita tentang kebohongan itu sendiri. Itulah kemungkinan terjadi dalam kasus ini. Aduh, anak panah mulai berbalik lagi kepada si janda. Pantas saja si pelapor tiba-tiba minta damai. Setelah RO melangkahkan kaki ke Polda Metro Jaya, si pelapor minta damai. Aduh, harapannya berbalik lagi kepada si janda. Hotman memegang bukti fisik berupa rekam jejak rekening penampungan dan nota transfer bank yang membuktikan serasa bahwa aliran dana investasi bernilai fantastis itu dicurigai juga mengalir deras dan dinikmati langsung oleh Sarwenda. Ini adalah bukti hitam di atas putih yang siap diserahkan langsung ke meja penyidik. Selama ini publik digiring oleh narasi seolah-olah Ruben Onsu yang bertanggung jawab penuh atas raibnya uang modal investasi 3,5 miliar tersebut. Namun, hasil penelusuran tim hukum Hotman menemukan fakta material yang sangat mengejutkan. Hotman memperlihatkan lembaran nota transfer berkala yang menunjukkan bahwa dana yang disetorkan oleh investor tidak berhenti di rekening perusahaan Ruben, melainkan ditransfer secara sistematis ke rekening pribadi dan rekening operasional yang dikuasai penuh oleh Sarwenda pada masa itu. Sarwendo, asam lambung, janda selang, janda rasa gadis, janda gatal, janda labil. Kan sudah kubilang, musuh kau yang sebenarnya adalah jejak digital kau sendiri. Nah. Gila ya, anjir banget kata gue mah. Nih si Dugong diam-diam di belakang, ternyata lo itu tuh gila mafia iblis. Orang itu mafia narkoba, mafia tanah, mafia apa ini. Lah ini mafia iblis. Gila ini ya. Kerjaan iblis di tempat lo itu tuh setan demi kuntilanak apa-apa macam-macam itu tuh kerjanya tuh enak gitu ya. Udah kayak terdedikasi gitu, maksudnya udah kayak di briefingin, enak banget, lurus-lurus aja gitu. Dugong sih adiknya si janda siapa sih, janda pelek tetangga gue. Nah, kalau gila anjir ya. Lah itu tuh gila. Malaikat yang nyatet kebaikan itu tuh aduh, kayaknya udah nggak ada di situ. Isinya kejahatan mulu, dari dukun, dari basar, dari endegen dan kawan-kawan. Lo yang nyetir semuanya. Ulu si Dugong imut sayang. Sadar yuk sayang yuk, sadar yuk. Kepala dijedotin ke tembok gitu, biar agak hancur dikit gitu, biar agak sadaran gitu. Abis itu makan nasi sayang. Makan nasi ya. Comberan tong sama jangan dimakanin ya sayang, kagak enak gitu. Dah gitu. Dugong. Aduh, Gang. Gila ya, satu keluarga tuh nggak tahu diri banget. Wey, bener gak sih ini beritanya? Gila sih. Nih, kalau bikin Viti jangan yang terlalu heboh-heboh juga ini. Bener nih, ada yang bisa bantu Cici gak nih? Beneran ini si CEO itu meninggalin si Wen. Berarti penilaian netizen gak meleset dong. Bukan laki, ya kan? Kasian banget si Wen. Kenapa dia ninggalin Wen? Bukannya Romeo and Juliet? Sekarang gak ada lagi aku atau kamu, yang adalah kita. Mana tuh? Ih,
Makanya Cici udah bilang dah, hati-hati Wen. Laki kalau ngomongnya manis, biasanya beracun. Coba komen dong. Beneran gak sih ini beritanya? Penasaran Cici? Pertanyaan kedua, kita tanya melalui alam semesta. Ya. Apakah hubungan CEO dengan si tante bertahan menghadapi berbagai ujian? Apakah bertahan ya CEO dengan si tante yang sedang menghadapi berbagai ujian? Niki ya. Ujian sih sebenarnya bukan dari Tuhan ini ya. Ujian mereka buat sendiri. Oh, ujian yang mereka buat sendiri ya Ki ya. Tapi nah golek-golek penyakit dewe, muncullah sebuah ujian. Awan pergerakan ke hal yang lebih buruk. Dan sini Raja Kijang, ya, artinya ketidakmurnian. Jadi kalau bisa ditanya apakah hubungan CEO dan si tante bertahan menghadapi berbagai ujian? Tidak. Kenapa tidak? Karena cintanya tidak murni. Yang saya lihat dan yang saya rasakan di sini, cinta dari CEO itu tidak murni kepada si tante, hanya mendompleng, hanya batu loncatan. Setelah itu tante akan ditinggal. Walaupun tante banyak menguntungkannya, udah menguntungkan bisa naik panggung, cuan masuk, tapi si laki-laki ini mempunyai strategi. Ya. Setelah berhasil, dia akan turun, dia akan menjauh. Tidak murni. Jadi kalau misalnya ada berita di luar sana akan menikah, tidak akan menikah. Ya, karena si laki-laki ini, CEO ini mempunyai pemikiran sendiri, yaitu tadi karma kan. Saya sudah pernah bilang kemarin ya. Wanita ini dapat karma, ya, si tante dapat karma dari mantan lakinya, sehingga dipertemukannya ini, licik sama licik ketemu. Tante sakit hati setelah namanya naik, akan ditinggal. Si tantenya Yuki yo. Jadi itu nggak ada cinta murni. Tapi di live mesra sekali, bohong, bermuka dua itu, pintar sekali si CEO-nya nih Kiki. Karena SOP-nya kan memang harus seperti ini. Nah, makanya kan Mas Jawir bilang, dia kan bukan CEO tapi pelaku maju mundur. PT maju mundur, ngono kayak ya. SOP itu memang harus seperti itu ya Ki ya, paham ya? Kenapa malah deh? Saro, aman jantung lo. Laki lu ditagih utang 200 juta. Ya mana katanya doyan laki Ya gimana lu sih lagian usil banget kemarin. Ngatain orang cong-cong baik. Taunya sekarang ya bagaimana kata gue mah udah gak ya Allah gue bingung mau ngomong apa ini. Emang begitu di kita Mirjani mah Bu Adanya doang dikurung. Bu Acotnya penguasa dunia maya, sekalinya Bu Bacot keluar bener dia mah dibuktiin lagi ada videonya kalau dia pada saling kenal, ya kan? Ada pendukungnya mantan. Iya, semua orang punya masa lalu. Coba giliran Ruben Onsu, apa lu bilang begitu? Semua orang punya masa lalu, kagak, tetap salah kan? Nah, makan tuh roh kata gua jangan usil, mentelak pisan ke hidup lu lagi baik. Ayolah. Ada pula yang ngomong gini nih, kenapa CEO dilibat-libatin sih, kan dia nggak ada hubungannya, makanya nggak ada hubungan gimana nggak dilibatin. Lu ingat nggak video yang dia ngejagain RO waktu bawa anak dijagain? Itu kan bikin orang kesel, bikin netizen kesel. Terus ingat nggak pertama kali dia bilang dulu gender rasa gadis, artinya apa gadis? Nggak pernah disentuh gitu sama RO. Itu kan dia yang asal muasalnya. Habis itu
suruh anaknya RO mijit-mijit itu asal muasalnya, makanya dia dilibatkan, gak ada hubungannya. Dia ganteng, gak ada ganteng-gantengnya apa-apa, demi Allah gak ada ganteng apa-apa. Kalau ganteng-ganteng apa-apa, lebih ganteng loh koko yang ada di Mangga 2 yang jualan, lebih ganteng jauh. Soal badan gede di tempat gym banyak badan gede gak ada apa-apanya. Kalau ngomong tuh pakai ini otak. Netizen, setelah muncul beberapa video dia interview di TV, ini muncul lagi, beredar lagi. Tahu mantan dari ex Cherry Bell, gitu ya. Kangen nggak sih manggung bareng sama Cherry Bell? Enggak sih. Masih hafal nggak koreografi Dilema? Enggak juga. Pernah nangis nggak waktu itu pas pensiun dari Cherry Bell? Ya nangis. Nangis aja. Kan ada ya? briefingan. Oh, oke. Oke. Aku nggak akan lanjut. Agak-agak ketus dia ini ya. Terus dia nih dulu di ini keluar atau gimana sih dulu dia nih? Nggak kangen dia katanya, udah di briefing katanya. Terus taunya loh udah di briefing katanya sebelum naik. Dulu nih dia keluar apa gimana sih? Coba kalian bahas di komentar. Lucu kali Sergio ini. Mereka nggak ada yang percaya dengan rekaman dari Nikita Mirzani, tapi mereka langsung percaya dengan screenshot yang tidak sengaja ditampilkan oleh pengacara RO. Lucu kalian Sergio. Giliran yang berkaitan dengan Sarkawi, dengan pacarnya kalian nggak percaya. Giliran dengan RO, semua kalian percaya. Kayak mana kalian? Itu jangan kepancing kok. Iya, sekali-sekali kita nikmatin pancingan dia. Adalah akun atas nama terus ceritanya dia ngasih story rununan ini buset. Ternyata yang punya akun itu si laki bini itu. Allah. Nih. Hei Bensu, lu kagak usah lempeng-lempeng amat lah jadi cowok ya lu ya. Harga diri lu udah diinjak-injak. Apapun kebusukannya SW yang lu tahu, lu bongkar. Kagak mungkin lu kagak tahu. 11 tahun lu bersama dia, lu tahu semuanya. Lu bongkar, jangan lu diam aja ya. Harga diri lu udah diinjak-injak, lu injak balik. Lu kagak usah kalem-kalem, gak usah lempeng amat lo. Lu denger itu? Heran gua sama lu kagak bisa berantem, lu kagak bisa kayak Olga gitu, disambar orang kalau harga dirinya diinjak-injak. Jadi buat lu ya Bensu, Ruben Onsu, lu dengar gue kan? Ini kakak lu lagi ngomong nih ya. Orang timur itu berani, kenapa lu kagak berani? Onsu itu dari sana, mana ya? Tempatnya Fitri Sauteru tuh, Onsu itu dari masih sebelahan sama Fitri Sauteru loh itu. Masih daerah timur dia itu, Onsu itu, marga Onsu itu. Jadi gue kasih tahu lu ya, Onsu lo denger gue ya, Ruben Onsu. Kagak usah lu lempeng-lempeng. Lu kalau diinjak-injak balik. Ya, kalau lu sabar, ya, lu mau jadi orang baik, kagak usah jadi orang baik. Kalau harga diri lu diinjak-injak terus, ngapain lu diem? Lu dicaci maki, lu diinjak, lu dibuka borok gini-gini, lu ngapain diam? Ngapain lu diam? Lu punya harga diri. Injak balik orang-orang yang hina lu, ya. Mudah-mudahan lu denger TV gue ini, lu lihat TV gue ini. Ini gue ya, gue Rina Alika ngomong sama lu ya, Bensu. Harga diri lu udah diinjak-injak, kagak usah lempeng-lempeng. Lu bisa berantem kagak sih? Kalau kagak sini, gue jadi bodyguard lu. Biar gue hajar semua orang yang memojokkan lu, menyudutkan lu gitu. Karena lu terlalu jadi lu apa ya?
Karena lu terlalu baik, jadi orang baik. Jadi orang baik itu nggak bagus loh. Gue kasih tahu lu, kagak bagus. Karena apa? Kita kagak dihargai, kita diinjak-injak, harga diri kita tuh nggak ada di mata mereka. Ya kayak lu gini, karena saking baiknya lu, ya saking baiknya lu, pembantu lu aja bisa bohongin lu. Kagak usah jadi orang baik. Selagi orang itu nginjak lo balik nginjak mereka. Kagak usah lu diam lempeng-lempeng amat lo ya. Heran gua. Lu bertindak, bergerak lu. Berani lu lawan mereka. Jangan lu diam aja. Apapun boroknya SW lu bongkar semua. Lu jadi suaminya selama 11 tahun, pasti lu tahu kebusukan dia, sifat-sifat jelek dia, pasti lu tahu. Jangan lu simpan, buka, bongkar semua. Dibilang lamis kalian lah. Ya karena apa? Lu udah berusaha menutupi, tapi dia selalu bongkar terus. Ya udah lu bongkar semuanya. Udahlah, nanti anak-anak lu kalau udah gede baru tahu mana yang salah, mana yang benar. Intinya kayak gitu. Jadi kalau harga diri lu diinjak-injak, injak balik lu dengar itu ya. Injak balik lu ya, Bensu. Kagak usah lempeng-lempeng lu. Lu kayak Olga gitu loh, ceplos-ceplos. Kagak usah lu diam. Itu aja pesan gua. Terima kasih. Kak Ruben Onsu sudah mengembalikan 100 juta dari total yang harus dikembalikan itu tuh 3,5 miliar guys. Kan sekarang itu kan Kak Ruben Onsu kan menjadi tersangka ya guys ya. Dan lu tahu nggak, total yang harus dikembalikan itu tuh jadi 4,5 miliar, 4,4 sih sebenarnya. Jadi ada bunganya guys. Bunganya itu tuh udah hampir 1 M. Lu tahu Kak Ruben Onsu sudah mengembalikan 100 juta ya guys ya. Katanya sih di tahun ini dia kembalikan guys. Tapi kan si pelapornya itu kan pengen dikembaliin semuanya beserta bunganya gitu loh guys loh. Gue nggak paham masalahnya sebenarnya guys ya, tapi kayak kok tiba-tiba ini, tiba-tiba itu, dan ada bunganya. Kenapa kata gue? Padahal guys ya, mungkin kalau misalnya pelan-pelan pun Kak Ruben nggak mungkin nggak bayar nggak sih? Pasti bayar ya guys ya. Mungkin dicicil, mungkin kan duitnya bisa dipakai dulu untuk hal-hal yang lain gitu guys. Dan Kak Ruben itu kan sudah menunjuk kuasa hukum ya guys ya untuk membereskan masalah ini gitu kan. Ya semoga aja guys ya, gue doain semoga ini benar-benar cepat selesai gitu guys. Nggak ada yang namanya main lapor-lapor, nah ini jadi tersangka, ini jadi ini, itu segala macam. Kata gue ribut lo bener dah. Ya ampun, mau ngomong apa ya? Itu dari kubu tetangga sebelah ya. Orang lagi utang dia yang kecacing kepanasan. Pakai dia bilang katanya halu. Si Nikmir halu. Seorang kayak Nikmir halu. Apa lu sambet? Orang lagi utang kenapa lu yang kepanasan? Gak mungkin sekelas Nikmir itu ngomong ngasal. Orang gak punya utang kok dituduh punya utang. Nah buktinya orangnya mana? Hilang. Kalau emang dia nggak ngerasa, dia speak up dong. Dia langsung bilang pencemaran nama baik kayak apa kayak. Karena dia juga tahu si Nikmir pasti punya bukti. Apalagi dibilang tuh katanya nanti kelinci-kelincinya pada mau speak up ya kan. Tambah kicep lah dia. Gimana sih? Tuh kadang siapa sih tuh yang baru permak hidung tuh kayaknya ya. Kalau ngomong kok nggak mikir gitu ya. Sekarang nantangin tuh, mana buktinya katanya pendukung sebelah, mana buktinya? Ntar giran bener dibuktiin ngereok ya gak? Tapi giran sekarang nantangin. Si Nikmir juga mau ngeluarin bukti, dia mikir kasihan keluarganya lah. Nanti ada yang gini lah, ntar ada yang begitulah ya kan? Si mbak-mbak mantan leci yang hidungnya sumbing sekarang sudah dioperasi, nggak tahu bentuknya kayak apa. Kok Anda marah-marah ketika Kaniki membuka dan membongkar masa lalu CEO dari Putoko dan menagih hutang 200 juta di sosial media? Kenapa? Junjungannya yang dikira kaya raya punya utang belum dibayar-bayar ya? Marah, terus membludak emosinya ya, seakan-akan dia itu penggemar atau mungkin fansnya dari CEO dari Putoko ya kan, ngomongin Kaniki ini itu. Aduh, lo tuh masih di bawah levelnya Kaniki, jadi jangan lo merasa setara sama Kanikita. Sok-sokan ya ngebela si Janda sama CEO, sok-sokan punya power. Lo tuh bukan siapa-siapa ya, wanita leci hidung sumbing. Lo kan pengen banget dibahas tuh sama Kaniki ya, pengen banget disebut nama lo sama Kaniki. Ingat Kaniki tuh, aduh lihat muka lo aja udah enak, apalagi nyebut nama lo. Aduh, naik cheers. Hidung tuh kayak gini, asli no oplas. Oplas jadi sumbing. Aduh, gimana sih?
Setuju banget. Kalau ayah Ruben itu nggak sejahat itu mah. Dia tuh nggak pernah mau untuk ngejeblosin orang ke jurang karena memang hatinya dia suci banget. Apalagi kalau dia sudah muslimin sekarang, dan dia itu sudah sangat bertawakal banget. Dia itu benar-benar sudah istiqomah. Bahkan juga dia itu setiap hari dia itu nggak pernah lepas dari doa, wujud, terus apalagi puasa. Dia itu rajin juga sholat Senin Kamis, puasa Senin Kamis. Karena dia sudah benar-benar berusaha untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi ya memang dia nggak sejahat itu. Makanya kalau misalnya kasus-kasus yang ada ini juga sebenarnya bukan dia yang membuat masalah. Sebenarnya masalah aja yang datang sama dia. Nggak tahu gimana cara masalahnya itu datang. Tapi ya memang dia adalah korban sebenarnya. Halo semuanya, hai guys, ada yang terbaru lagi nih. Ternyata akun-akun fanbase itu yang banyak menyerang si Ruben itu ternyata itu dikelola oleh mantan iparnya. Suami istri bikin akun fanbase itu ngeri, dan sengaja memang dia mau menjatuhkan, mau menjelek-jelekan, mau menghancurkan. Akhirnya sudah kedeteksi. Serem. Dan dari pengacaranya juga udah memberitahukan bahwa aliran dana investasi itu ternyata tidak masuk ke rekening Ruben. Ayo tebak ke rekening siapa? Ayo kita main tebak-tebakan, tebak-tebak manggis yuk, mari. Serem. Endah, padahal awalnya hanya perkara anak Onda. Dan itu masalah elu. Dan elu juga yang bikin masalah. Karena kelakuan lu, etika lu, attitude lu. Dan sekarang panjang kemana-mana. Ampe lah adik CEO kebawa-bawa. Ampe lah 1, 2, 3 orang speak up. Nanti makin panjang. Itu karena kelakuan Lunda. Sadar gak sih Lunda, Endah? Stop lah Endah, stop. Menjadi public enemy, tahu diri. Bukan apa-apa jadi kemana-mana Endah. Lu sadar gak sih? Lu say sorry aja, ngeblunder say sorry lu kemana-mana. Bukan tepat sasaran. Sekarang sih, itu karena diri lu Ndah. Udah Ndah. Jadi yang bener-bener aja Ndah. Sadar diri, sadar asal. Gak usah gak napak tak. Lagi mau ngambil seragam anakku, baca komenan bunda ini gue jadi ketawa. Habis gimana ya kan? Itu yang komen dongo apa gimana gitu loh Bun. Kan gak mungkin gak ada asap kalau gak ada api. Samanya kayak kebakaran di Kalimantan, gak mungkin hutan itu terbakar kalau gak ada yang percikin apinya, kan begitu. Lah kita juga para pendukungnya RO ini sebenarnya masih di kategori santun-santun sih sebenarnya omongannya. Gak ada yang barbar banget gitu loh. Gak kayak timnya si Sarwenda, jongosnya Sarwenda itu. Segala bapak kita lah dikutuk ya kan, segala suami kita lah dikatain, segala anak kita dikatain ya kan. Kita dikata jalang, kita katain flasher, dianya tantrum, dia tantrum kita gila. Jadi ya perlu juga Bun, ya kan. Makanya dengar komenan Oon, kaki jadi naik dan kepala jadi berasa. Ya bener banget, emang iya. Harus dikasih pelajaran sih. Aku ya Bun, bukan apa ya. Aku kalau komentar yang para jongosnya Sarwenda berkomen di kolom komentarku ini di VT-VT-ku, aku nganggep kalau memang mereka cuman hanya komentarnya di situ-situ aja nggak jadi soal gitu loh. Yang dibahas kan Ruben Onsu, bukan masalah pribadi gua gitu loh. Dan yang anehnya, yang berkomen itu followernya 0, pengikutnya 0, postingannya 0, otaknya pun 0. Ya kan sama kan jadikan. Jadi sesuai lah. Isi akun 0, otak 0, udah komplit lah itu. Limited edition itu. Kegoblokan itu memang ini
dipiara sama jongos-jongosnya Sarawenda ya begitu modelannya. Oke, kita melihat ramalan Denny Darko, tetapi saya tidak ingin melihat ramalannya, tapi saya hanya pengen screenshot aja. Di situ itu meramal tentang apa itu namanya, hasil dari nanti ya apa sidangnya begitu ya. Kalau saya nggak ngeramal, tapi saya melihat dari segi apa yang disampaikan oleh Bang Ruben Onsu. Bang Beben hanya ingin ketemu anaknya dengan leluasa. Bang Beben tidak menginginkan hal yang lain. Dia hanya ingin menjadi bapak yang senormal-normalnya si bapak. Begitu ya. Walaupun putus hubungan dengan ibunya, ya jangan putus dengan anaknya. Lawong nafkahi wairat ora putus. Anane nafkahi putus ya mergo-mergo ene perkara ngono-ngono kuwi mang. Nah, sekarang itu begini, yang diharapkan Ruben Onsu kenapa terus fighter di sini adalah hanya ingin mendapatkan haknya dia sebagai bapak. Lah ini kan yo enek ternyata alasan nih apa itu namanya, salah satu persyaratan yang harus dilakukan oleh Ruben Onsu untuk ketemu anak-anak adalah medical check up. Nah, saruhku medical check up gini, kau mbak TKL nih, mas TKL nih. Ala Ruben Onsu arepe kerja ning luar negeri kok dadak medical check up, ngono toh. Iya toh, kan yo Ruben Onsu setiap hari ada di media televisi, yo hubungan dekat dengan orang-orang yang bekerja dengan dia, yo peluk-pelukan, yo ini, yo aman-aman baik. Begitu loh. Kenapa harus dengan bahasa medical check up? Apa tuh medical check up? Alah, cek kesehatan gitu. Kok koyo si Ruben Onsu ini adalah barang kotor, barang yang berpenyakitan, barang yang disgusting. Kan Yora bapak yang ngerti dengan keamanan anak-anaknya, dia sendiri juga tahu. Kan yo begitu toh. Yo jo nemen-nemen kasihan. Ngono lho yo. Yuk mari. Ala koyo mau kerja ning Jepang, Korea, utawa ning Taiwan. Medical check up. Hari ini ya aku melihat Koruben live ya. Dan lucunya nih, Koruben hari ini live-nya dengan memakai kostum baju oranye ya. Kenapa saya bilang lucu ya? Karena kemarin nih ya, saya dan beberapa teman dari tim pembela Ruben yang biasa dipanggil DPR ya, berdebat masuk di salah satu room teman kita ya kan, membahas dari salah satu seorang pengacara sih katanya, tapi nggak tahu lah ya itu benar pengacara apa enggak ya. Dia bilang katanya siap-siap nih sebentar lagi RO katanya akan pakai baju oranye. Ya marahlah kita sebagai pendukung daripada Koruben ya kan, kita lawan tuh si pengacara ini sampai akhirnya dia keluar dari room itu. Tahu sendirilah yang dia lawan semuanya ibu-ibu ya kan, ibu-ibu kan mulutnya rame, bener nggak teman-teman ya kan. Nah, dan lucunya hari ini kita ngelihat Koer itu live memakai baju oranye ya. Bagus Koruben ya, bagus pakai baju oranye biar mereka ngeliat gitu loh ya kan. Nah, tapi kita sih percaya ya Koruben itu pasti dilindungi Tuhan ya, tidak akan terjadi apa-apa ya. Kami semua para pendukung Koruben akan mendoakan Koruben supaya Koruben mendapatkan yang terbaik ya, tidak ada terjadi masalah apapun. Karena Koruben itu orang yang baik, tidak akan mungkin seperti fitnahan mereka gitu ya. Kalau memang Koruben menipu, Koruben gampang kok dicarinya, nggak menghilang ya. Kalau yang namanya dibilang penipu itu udah nggak ada di tempat, dia udah kabur ya kan. Lah kalau ini gampang banget cari Koruben di Brownies ya, tiap hari dia live ya kan. Gimana dia bisa dibilang penipu ya? Hanya orang-orang yang mulutnya lemes dan jahat lah yang mengeluarkan kata-kata hujatan seperti itu Koruben ya. Jadi Koruben tetap semangat, jaga kesehatan, kita selalu siap, selalu mendukung Koruben. Oke, bye-bye, God bless you Koruben. Yang perempuan sekarang yang lagi diundang sama Denny Susudenko, apa sih namanya? Apa nama Denny Densu Denny Denso apa Densu Denny Susu Denso
apa sih namanya? Diundang Denny Sumargo, Bun. Oh, Denny Sumargo yang itu. Yang undang, ya tahu Bunda. Yang berseliuran di YP. Aku kalau bahasa kayak gini repot. Ya ngapain? Udah Bunda tengok kok videonya. Yang katanya dia dari sono, di mana ada panda dia ngekor. Dia sanggup katanya dari mana? Dari Pagelangan apa pokoknya dari mana-mana gitu. Emang udah ada tujuannya pingin udah ngenyentil. Udah punya anak janda 1 lagi. Kesannya sok perawan lagi. Pakai acara nangis. Air matanya pun air mata nggak jelas. Siapakah kira-kira yang dimaksud sama ayah RO? Lu jangan fitnah orang, mau ngasih bantuan, lu jangan fitnah orang lu. Jangan terlalu fitnah, lu sering banget lu. Apa sih Mbak Emma, apa bener? Nggak tahu sayang, itu nanti kan semua akan yang menjelaskannya Bang John ya, sebagai kuasa hukumnya RO. Kalau Eke mah mana tahu soal itu. Iya. Si Hombing udah dijawab dari pagi, dari postingan sudah dijawab. Begitu. Jangan kepancing kok. Iya, sekali-sekali kita nikmatin pancingan dia. Ada dong untuk hak asuh anak. Enggak. Tadi cerita gitu, banyak hal yang tiba-tiba satu orang dia bisa punya 2 account. Satu orang bisa punya 2 account. Fitnya rapi banget loh dia. Fitnya rapi. Berarti udah dicek sama Koko nih. Begitu. Hari ya guys, aku lagi koordinasi untuk masukin etalase. Aku lagi udah masukin power bank. Adalah akun atas nama dengerin. Yes. Ceritanya dia ngasih story Rununan ini buset. Ternyata yang punya akun itu si laki bini itu. Tuh, si laki bini itu. Wah. Ya. Gue sih ogah banget sebenarnya, dan kalau ini dia aja dia tahu. Ya. Udah ke tengkong itu berarti ya akunnya ya. Itu sih ipar adalah penghasut. Nah, tuh judulnya bagus. Gue kenapa ngeliat Ruben marah, gue jadi lucu ngeliat dia, kasihannya. Dia marah aja nggak bisa loh, kasihan banget. Ya astagfirullahaladzim. Ruben ini loh marah aja kayak nggak bisa loh, kasihan Usai. Orang itu terlalu baik makanya dikerjain tuh sama orang-orang tuh. Sumpah kasihan banget si Ruben. Kayak marahnya aja tuh nggak bisa dia. Aduh Tuhan, kasihan banget sih. Iya, si ipar laki bini gitu ya. Jadi gini ya, Koko Hiro
Cimot itu bukan yang dilaporkan sama Sarwenda, ya. Tapi Koko Hero Cimot itu tadi malam memenuhi panggilan polisi untuk jadi saksi, dimintain klarifikasi, ya, terkait laporannya Sarwenda sama orang lain. Jadi Koko Hero itu jadi saksi, terlapornya orang lain, yang dilaporkan orang lain, tapi Koko Hero jadi saksi untuk dimintain klarifikasi. Tapi yang jelas bukan Koko Hero yang dilaporkan, paham? Jangan nanti kalian inilah kadang-kadang yang buat aku marah kayak gini kan. Jangan kan nanti buat akun-akun ya, tunggu, buat akun-akun yang jangan kayak tai ayam kalian, ya, menggiring-giring seolah-olah Koko Hero yang dilaporkan. Bukan, ya, bukan Koko Hero Cimot yang dilaporkan, paham? Bukan, tapi Koko Hero Cimot memenuhi panggilan polisi untuk jadi saksi, dimintain klarifikasi. Udah itu aja, ya. Atas laporan Sarwenda untuk orang lain, terlapornya orang lain, bukan Koko Hero Cimot, paham? Ku putar-putar aja sampai situ biar kalian paham, ya. Jangan kayak gitu. Jangan ya, giring-giring gitu kan, giring-giring opini seolah-olah Koko Hero yang dilaporkan. Jangan kayak gitu, nanti lama-lama kau yang dilaporkan, ya kan? Jangan kayak gitu. Aku tengok ada beberapa akun ya yang kayak gitu, ya, aku tahu arahnya mau kemana. Jangan kayak gitu, apalagi sama-sama pendukung Ruben, ya. Jangan senang melihat orang susah melihat orang senang, nggak boleh kayak gitu, ya. Kita harus kompak, oke? Udah itu aja, aku selaku adik kandungnya Koko Hero Cimot, ya. Cuman aku kasih tahu sama kalian, oke? Ya udah, itu aja. Tetap semangat ya, buat para pendukung Ruben, tetap semangat. Iya, saya kan hari ini. Udah oke belum? Oke, pulang lagi ya. Malam teman-teman media. Hari ini klien kami, Koko Hero, menghadiri undangan klarifikasi dari penyidik atas laporan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dan hari ini klien kami datang sebagai saksi. Nah, mungkin itu aja sih. Itu aja yang bisa pertanyaan. Saksi terlapor mungkin atau gimana Bang? Kita saksi, kita tidak bukan terlapor. Bukan terlapor ya, saksi ya. Saksi atas lapor mungkin kita hanya untuk mengklarifikasi aja. Jadi tidak ada klarifikasi aja. Karena ini kan prosesnya masih lidik nih, jadi kita cuma klarifikasi ya. Klien kami klarifikasi sebagai saksi saja. Iya. Dugaannya melalui. Kalau itu kita nggak tahu, karena kita cuma datang sebagai saksi saja. Ada beberapa pertanyaan. Keterkaitannya bagaimana? Saksi atas ada laporan yang tentang pencemaran dan penghinaan, itu aja sih. Ada beberapa pertanyaan tuh. Kalau itu mungkin lain hari lagi aja. Itu aja deh. Ya, okay. Nanti lain kali ya. Oh, kita juga nggak tahu. Kita cuma membeli undangan aja. Udah ini. Dugaannya bang. Dugaannya bang. Apa ya? Dugaannya karena apa? Dugaannya penghinaan sama pencemaran nama baik. Itu aja. Pelapornya siapa? Pelapornya kita nggak tahu. Tadi kita nanya. Pokoknya kita cuma undangan atas saya doang. Itu doang. Oke, itu ya. Isunya Sarwenda mau betul. Oke, nggak ada. Udah. Koko gimana Koko? Oke ya. Udah Sarwenda. Cukup. Jadi tidak bisa bicara terlalu banyak. Tapi datang di sini jadi sebagai saksi ya. Cukup. Berarti bukan terlapor ya bang ya, bisa dibilang? Nggak tahu. Nggak lama saya naik sini nih, kalau lama. Berarti bukan terlapor ya? Gimana? Bukan. Karena kan isunya kan terlapor bang ya. Oh tidak. Intinya kita datang sebagai saksi saja udah. Ya, kami hanya memenuhi undangan. Terlapor ya. Klien kami bukan terlapor. Jadi goyang-goyang kamera gue. Jalan dong. Ayo. Tapi kenal sosok SBY ini nggak sih kok? Mungkin itu tanya ke penyidik aja ya kok ya. Iya. Kita mau keluar sana. Sarwenda yang laporin. Iya kok. Jadi apa aja kok? Udah ya mas. Sarwenda dilaporin atau gimana? Artis RO kena karma atau korban rekayasa dari mantan istrinya? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Serah Diri. Saya Ridwan Syam, founder sekaligus penulis buku Niteni Serah Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Untuk menyamakan frekuensi dan energi, silakan ya fokuskan mata kalian ke tombol hati ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini sekarang. Dengarkan apa yang saya ucapkan, paham apa yang saya katakan. Dalam surat Al-Tidak, leluhur kita mengajarkan, sing menghadapi badai, kudu urusakan hendak saleh. Yang menghadapi badai harus tahu dari mana asalnya. Hari ini Agustus 2026. Artis RO sedang menghadapi pralaya ya. Ujian besar yang bisa menjadi akhir atau awal yang baru. Dua perkara besar datang bersamaan. Pertama, ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, rebutan hak asuh anak yang masih menggantungnya.
karena sesi mediasi kemarin tuh gagal. Nah, pertanyaan yang menggantung dan menjadi pertanyaan publik ya, apakah ini murni hukum atau ada kekuatan goib yang sedang dimainkan, khususnya hubungan dengan pesugihan Gunung Kawi. Nah, saya akan coba bedah ya menggunakan ilmu Niteni Seratiri. Karena saya analisa artis RO ini lahirnya hari Senin Pon ya. Ini memang unik ya, apalagi dengan nama lengkap dari RO ini, RSO, terus kemudian lahirnya 15 titik-titik. Nah, ini menghasilkan Neptus 11. Senin ini elemennya air ya, ada ketenangan dan juga kesabaran. Pon ini adalah ketegasan dan keadilan. Sedangkan Neptus 11 ini adalah pengayuman, yaitu perlindungan dari Tuhan. Orang dengan Neptus 11 itu seperti pohon beringin, akarnya dalam, banyaknya, tidak mudah roboh, tapi juga sering menjadi target para penggawa kegelapan. Nah, saat ini artis RO ini kan berada dalam siklus usia 43 tahun ya, usia yang menjadi puncak ujian. Dan dalam serat centini, orang dengan Neptus 11 ini akan selalu diberi jalan keluar. Tapi jalan itu harus dicari dengan laku benar. Nah, saya akan coba membedah ini secara benar ya, karena masa ini adalah uku dukut, masa pembongkaran rahasia. Dan saya analisa untuk RO ini, tanggal kritisnya itu tanggal 19 Agustus, 20 Agustus, terus kemudian 28 Agustus. Nah, ini akan dihadapi Jumat Pahing ya. Jadi kita akan coba bedah dari Jumat Pahing ini yang punya Neptu 15. Neptu 15 ini yang memiliki Neptunya tinggi ya. Dan dalam Niteni Seratiri, ini adalah pamutring jagat. Jadi waktu yang cocok untuk bertapa, tapi juga hari untuk keruntuhan raga jika sudah perlahan. Nah, kalau saya hitung perhitungan wukunya, 28 Agustus ini jatuh pada wuku dukut ya. Wuku yang melambangkan pembongkaran rahasia dan penghakiman publik. Siapa yang menyembunyikan akan ditemukan. Siapa yang berbohong akan terbongkar. Ini bukan suatu kebetulan ya. Bagi artis RO, penetapan tersangka ini terjadi setelah mediasi gagal. Seolah ada tangan yang mengatur ya. Dan apakah ini rekayasa? Karena ini ada sesuatu di balik layar. Nah, dalam Niteni Seratiri disebut dengan waktu pangruat. Waktu untuk mengirim energi negatif untuk menjatuhkan seseorang di saat paling lemah. Dan kita bisa lihat tanda-tandanya itu ya. Ini yang pertama ya, saya lihat pola dari artis RO ya. Dia ini walaupun sudah jadi tersangka, dia nggak lari ya. Malah dia bayar 100 juta sebagai itikat baik. Yang kedua, dia mengupayakan damai dan restoratif justice. Yang ketiga, anehnya, walaupun dia sudah ada itikat baik, tapi seperti dipaksakan ya. Dan dia dipaksa menjadi tersangka. Nah, orang yang benar itu malah dipojokkan, yang berbohong malah terlihat menang. Selain itu, pelapor dan korban itu nggak sama ya. Silakan cek jejak digital ya dan telusuri. Ini antara inisial P dan DM ini orang yang berbeda. Siapa mereka? Dan kenapa laporan ini baru viral setelah setahun setelahnya? Apakah ini ada rekayasa opini untuk menggiring publik? Tapi dalam Niteni Seratiri, yang bermain di balik layar akan terbongkar di depan. Nah, kita akan lihat dalam 7 hari ini ya. RO ini kan tetap tulus ya, tidak menyalahkan siapapun. Neptus 11 itu akan menuntunnya keluar dari perhara ini. Jika ada rekayasa dan manipulasi, apalagi rekayasa pelaku ya, dia akan merasakan tilas laku. Apa yang ditanam akan dipanen. Nah, ini bisa berupa kejatuhan karir, penyakit, atau konflik keluarga. Dan tanggal 28 Agustus nanti, itu akan menjadi titik baliknya. Nah, kita akan lihat kejatuhan dari pelaku-pelaku di balik layar. Karena pelakunya itu tidak jauh dari lingkaran artis RO sendiri. Nah, sekarang saya nanya kepada netizen ya. Siapa yang paling diuntungkan jika artis RO ini jatuh?
Yang kedua, apakah ini murni pidana atau ada rekayasa yang menggunakan energi goib? Nah, silakan kalian tulis di kolom komentar. Terkait masalah yang menimpa Ruben Onsu, ya, dalam konteks ini kita mesti lihat, oke? Yang dilaporkan oleh korban itu adalah dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Kita mesti garis bawahi dulu nih, ya kan? Apakah masuknya ke dalam penipuan atau penggelapan? Kalau memang sebetulnya bisnisnya itu ada, maka ini lebih cenderung dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ruben Onsu adalah penggelapan. Kalau RO ditetapkan sebagai tersangka, tentunya kepolisian dalam hal ini punya kewenangan subjektif. Jadi minimal dengan 2 alat bukti yang cukup, misalkan ada petunjuk, ada surat, ya kan, kemudian ada saksi, ada ahli minimal lah ya, sebagaimana dijelaskan di dalam KUHP yang berkaitan dengan alat bukti, minimal 2 alat bukti, maka polisi punya kewenangan untuk menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka, ya kan. Tetapi kita ini kan menganut asas hukum yang disebut dengan presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah. Jadi, walaupun Ruben Onsu sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka, tidak menutup kemungkinan RO juga bisa lepas dari jeratan itu. Artinya, penetapan tersangka itu bukan serta-merta kita menjudge bahwa Ruben Onsu bersalah. Belum tentu ya. Nah teman-teman, setelah kita melihat dan mendengarkan keseluruhan materi tadi, jujur menurut saya kasus ini sudah berkembang jauh lebih luas dibanding persoalan awalnya. Yang awalnya mungkin hanya terlihat seperti persoalan antara beberapa pihak, sekarang sudah merembet ke persoalan hukum, keluarga, media sosial, akun-akun pendukung, sampai perang opini di antara para netizen. Dan menurut saya, justru disinilah kita harus mulai berhati-hati. Saya pribadi melihat bahwa semakin banyak orang yang ikut berbicara, semakin sulit juga bagi publik untuk membedakan mana informasi yang benar-benar berasal dari fakta dan mana yang hanya berupa interpretasi, dugaan, atau opini seseorang. Apalagi dalam materi tadi terdapat begitu banyak pernyataan yang sifatnya sangat meyakinkan. Ada yang bicara soal bukti transfer, ada yang membahas aliran dana, ada yang membicarakan akun fanbase, bahkan ada juga yang mengaitkan persoalan ini dengan hal-hal di luar ranah hukum. Buat saya, semuanya tetap harus ditempatkan sebagai informasi yang perlu diperiksa, bukan langsung dianggap sebagai kebenaran mutlak. Yang paling menarik perhatian saya justru persoalan Ruben Onsu. Dalam materi tadi disebutkan bahwa Ruben sudah mengembalikan sebagian uang dan bahkan disebut ada upaya untuk menyelesaikan persoalan secara damai atau restoratif justice. Di sisi lain, tetap ada proses hukum yang berjalan dan status tersangka juga disebutkan dalam materi. Menurut saya, status tersangka itu memang serius, tetapi masyarakat juga jangan terburu-buru mengubah status hukum menjadi vonis. Ini penting sekali. Dalam materi yang kita dengarkan sendiri bahkan dijelaskan mengenai azas praduga tak bersalah. Artinya, seseorang yang sudah berstatus tersangka belum otomatis berarti orang tersebut sudah terbukti bersalah. Saya justru berharap proses hukumnya bisa berjalan secara terbuka dan profesional. Kalau memang ada bukti yang kuat, silahkan dibuktikan melalui jalur hukum. Kalau ternyata ada bagian informasi yang selama ini tidak tepat, ya harus diluruskan juga melalui jalur yang sama. Jangan sampai masyarakat justru dibuat bingung oleh perang narasi di media sosial. Saya juga cukup tertarik dengan bagian ketika muncul informasi bahwa akun-akun tertentu diduga memiliki keterkaitan dengan orang-orang tertentu. Dalam materi bahkan disebut adanya dugaan akun fanbase yang dikelola oleh mantan ipar. Tetapi sekali lagi, kata yang harus kita garis bawahi adalah dugaan. Jangan sampai kita mengambil sebuah pernyataan, kemudian mengubahnya menjadi fakta hanya karena pernyataan tersebut terdengar meyakinkan. Menurut saya, kalau memang ada bukti digital, ya bukti digital itu seharusnya diperiksa dengan benar. Siapa pemilik akun, siapa yang mengoperasikan, kapan dibuat, bagaimana aktivitasnya, dan apakah benar ada hubungan dengan pihak tertentu. Jangan hanya berdasarkan asumsi atau kemiripan gaya bahasa.
Kemudian ada juga bagian yang menurut saya cukup penting, yaitu mengenai Koko Hiro Cimot. Dalam materi tadi sudah diberikan klarifikasi bahwa dirinya datang memenuhi panggilan polisi sebagai saksi, bukan sebagai terlapor. Bahkan pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa kedatangannya adalah untuk memberikan klarifikasi. Saya pribadi juga kurang suka ketika persoalan seperti ini berubah menjadi serangan pribadi. Kritik terhadap seseorang menurut saya boleh, membahas tindakan seseorang juga boleh, tetapi ketika sudah masuk ke penghinaan fisik, keluarga, atau hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, menurut saya diskusinya sudah kehilangan arah. Kita boleh tidak suka terhadap seseorang, tetapi tetap harus punya batas. Karena kalau semua orang merasa bebas menghina hanya karena berbeda kubu, akhirnya tidak ada lagi diskusi. Yang ada hanya perang antara kelompok pendukung A dan kelompok pendukung B. Dan yang paling kasihan menurut saya justru keluarga serta anak-anak yang mungkin ikut terdampak. Dalam materi tadi juga terlihat bahwa persoalan hak bertemu anak dan urusan keluarga ikut menjadi bagian dari pembahasan. Ada pernyataan bahwa Ruben sebenarnya ingin mendapatkan haknya sebagai seorang ayah dan tetap bisa bertemu anak-anaknya. Kalau pendapat saya pribadi, urusan anak seharusnya jangan dijadikan senjata dalam konflik orang dewasa. Apapun masalah antara suami dan istri, atau antara satu pihak dengan pihak lainnya, anak-anak jangan sampai menjadi korban dari pertengkaran tersebut. Saya juga melihat satu hal yang sangat jelas dari keseluruhan video ini. Semakin banyak pihak yang bicara, semakin panjang pula rantai masalahnya. Ada pengacara, ada pendukung, ada mantan pasangan, ada keluarga, ada akun media sosial, ada influencer, bahkan ada orang-orang yang memberikan analisis berdasarkan perspektif masing-masing. Saya pribadi lebih memilih menunggu proses hukum berjalan daripada ikut menjatuhkan vonis berdasarkan potongan video. Kalau memang Ruben benar-benar melakukan pelanggaran, biarkan bukti dan proses hukum yang membuktikan. Kalau ternyata ada informasi yang tidak sesuai, saya juga berharap semuanya bisa diluruskan dengan bukti. Begitu pula dengan pihak lain yang disebut-sebut dalam kasus ini. Jangan sampai seseorang sudah dihukum oleh opini publik, padahal proses untuk mengetahui kebenarannya sendiri belum selesai. Kemudian soal narasi tentang adanya permainan di belakang layar, rekayasa opini, atau bahkan hal-hal gaib yang disebut dalam materi, bagi saya itu masuk wilayah yang sangat berbeda. Saya pribadi tidak akan menjadikan hal seperti itu sebagai dasar untuk menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kalau kita sedang membahas perkara hukum, menurut saya dasar utamanya tetap bukti hukum. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diperiksa secara hukum justru dibuat semakin rumit dengan berbagai teori yang tidak bisa diverifikasi. Dan satu hal lagi yang menurut saya penting, kita sebagai penonton juga punya tanggung jawab. Jangan hanya karena kita mendukung Ruben, lalu semua yang menyerang Ruben kita anggap bohong. Sebaliknya, jangan juga karena kita tidak menyukai Ruben atau Sarwendah, kemudian semua tuduhan terhadap mereka langsung kita percaya. Menurut saya, sikap seperti itu justru membuat kita mudah dimanfaatkan oleh algoritma media sosial. Kita diberikan konten yang membuat kita marah, kemudian kita menonton. Diberikan konten yang membuat kita penasaran, kita klik. Diberikan konten yang menyerang pihak yang tidak kita sukai, kita bagikan. Akhirnya konflik semakin besar dan orang-orang yang sebenarnya tidak tahu persoalan secara utuh ikut menjadi bagian dari keributan. Jadi untuk kasus ini, saya memilih untuk melihat perkembangannya terlebih dahulu, karena masih banyak bagian yang membutuhkan penjelasan dan pembuktian. Jangan sampai kita hari ini terlalu yakin dengan satu versi, kemudian beberapa hari lagi muncul fakta baru yang membuat kita harus mengubah seluruh pandangan. Kalau memang ada bukti transfer, periksa bukti transfernya. Kalau ada dokumen, periksa dokumennya. Kalau ada saksi, dengarkan keterangannya. Kalau ada bukti digital, telusuri secara profesional. Jangan cukup dengan screenshot atau potongan video, lalu kita jadikan dasar untuk menghakimi seseorang. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berteriak di media sosial. Kebenaran seharusnya ditentukan oleh fakta dan bukti. Itu komentar pribadi saya mengenai kasus yang kita bahas kali ini. Saya tidak mengatakan bahwa semua tuduhan dalam materi tadi benar, tetapi saya juga tidak mengatakan semuanya salah. Saya memilih menempatkannya sebagai informasi dan opini yang masih harus kita cermati. Menurut kalian bagaimana? Apakah kasus ini memang akan segera menemukan titik terang atau justru masih akan muncul kejutan-kejutan baru? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tapi tetap jaga bahasa, jangan saling menghina, dan jangan menyerang pribadi siapapun.
Kalau kalian suka konten reaksi seperti ini, jangan lupa dukung Melawan Lupa dengan subscribe, like, dan bagikan video ini. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasusnya dan melihat bagaimana akhirnya nanti. Saya pamit, sampai bertemu di video berikutnya. Tetap kritis, jangan mudah percaya, dan melawan lupa.